Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Semua orang yang mendadak mundur kembali setelah mendengar peringatan yang Arumi berikan dengan lantang dari kejauhan. Ekspresi Arumi dan Rifka yang begitu serius membuat mereka yakin bahwa malam itu semuanya belum benar-benar berakhir. Wah, mereka memang orang-orang yang sulit dilarang ya. Semakin dilarang, akan semakin menjadi kelakuannya. Bahkan termasuk Aryo loh, gemas Rifka. Padahal tadi aku sudah memberi Hendy ancaman, tapi tetap saja dia keras kepala dan akhirnya memilih ikut secara diam-diam ke sini. Untung aku sayang sama dia. Kalau enggak, sudah aku beri dia ceramah paling panjang yang bisa aku pikirkan dalam otakku. Arumi tak kalah gemas. Tubuh Mardian mendadak kejang usai jatuh berlutut di atas aspal. Semua mata kini menatap ke arah laki-laki itu, namun tak berani mendekat. Entah apa yang terjadi padanya. Beberapa saat kemudian setelah puing-puing rumah gaib itu menghilang, tubuh Mardian tampak seperti berasap dan asap itu mulai memenuhi keliling tubuhnya. "Nak Rumi," seru Trisno dari arah jalan lain dari kejauhan. Arumi dan Rifka kini menoleh ke arah yang sama, lalu menyadari bahwa sejak tadi mereka berdua menjadi sorotan dari warga desa yang ikut bersembunyi bersama Trisno dan beberapa orang polisi. Bahkan kedua orang tua Arumi pun ada di antara mereka dan ikut menyaksikan semua. Warga tampaknya sudah tahu kalau Arumi dan Rifka adalah orang yang berhasil menemukan semua jenazah yang hilang, serta membongkar pesugihan yang dilakukan oleh Mardian. "Apa yang terjadi pada Pak Mardian?" tanya Trisno. Dia akan diambil oleh jin yang sudah menjalin ikatan dengannya selama 4 tahun terakhir. "Itu bisa dihindari Pak RT," jawab Arumi begitu lantang. "Lalu, apakah kita sebaiknya melihat saja dari jauh seperti ini?" tanya Triono sangat ingin tahu. "Iya, kecuali Bapak mau ikut terbakar bersama dia. Monggo mendekat." Trisno dan Triono pun kompak terdiam setelah mendengar jawaban itu. Rifka merangkul lengan Arumi sambil membisikkan sesuatu di telinga wanita itu. Arumi pun tampak baru teringat satu hal usai Rifka memberitahunya. "Oh iya Pak RT," seru Arumi. Trisno mendengarkan. "Coba Pak RT pergi ke rumah Pak Lekmar dan periksa keadaan anggota keluarganya. Kalau dia mengikat perjanjian dengan jin menyertakan seluruh anggota keluarganya, maka anggota keluarganya pun akan mengalami hal yang sama dengan Pak Lekmar saat ini," jelas Arumi. Mendengar hal itu membuat Trisno segera mengajak Triono untuk pergi menuju ke rumah Mardian di Jalan Agus Salim. Mereka pergi menggunakan mobil milik kepolisian agar bisa cepat di tempat tujuan. Asap di sekitar tubuh Mardian mulai menghilang. Tubuh itu kini tampak seperti bara api yang menyala begitu terang di atas aspal. Tidak ada lagi nyawa pada tubuh itu karena tetua jin yang terikat padanya sudah mengambil untuk jadikan budak seperti si perjanjian mereka. Dia menuai apa yang ditanam. Kekejian atas pencurian jenazah para warga di desa harus dibayar lunas. Melalui hancurnya ikatan antara dirinya dengan jin, hal itu tampaknya memang tidak bisa dicegah sama sekali, ujar Amir. "Itu benar, Pak Amir. Bahkan dia hampir saja berhasil mencuri jenazah istri saya kemarin malam. Jika seandainya Nak Rumi tidak berhasil menggagalkannya. Sampai detik ini pun perbuatannya benar-benar keji, hanya karena ingin cepat kaya," ungkap Wandi, suami dari almarhumah Rasinah, sambil mencoba menahan kesedihan.
Trisno tampak kembali lebih dulu daripada para polisi yang datang pergi bersamanya. Tampaknya ada yang begitu penting untuk disampaikan oleh Trisno. Namun sayangnya dia sedang tidak membawa ponsel. "Nak Rumi," serunya. Arumi dan Rifka pun kembali menoleh ke arahnya. Semua anggota keluarga Pak Mardian juga mengalami hal yang sama. Mereka terlihat seperti itu dan tampaknya belum selesai. Lanjut Trisno. "Terima kasih atas informasinya Pak RT. Sebaiknya Pak RT meminta siapapun yang ada di rumah itu untuk menjauh dari tubuh yang sedang terbakar. Jangan mendekat sebelum benar-benar padam," saran Arumi. Trisno pun mengangguk, lalu segera meminta salah satu pemuda yang membawa motor untuk mengantarnya menuju ke Kiai Haji Agus Salim. Trisno pun mengangguk, lalu segera meminta salah satu pemuda membawa motor untuk mengantarkan ke jalan Kiai Haji Agus Salim. Hendi melambaikan tangannya ke arah Arumi yang ada di seberang. Arumi melihatnya dengan ikut melambaikan tangan dengan santai. "Kapan aku boleh keluar dari sini sayang? Aku mau ke sana, mau mendekat ke arah kamu," seru Hendi. "Kerjakan Rumi, jangan dikasih ampun," bisik Rifka. "Gak bisa sayang, kamu harus belum boleh keluar dari sana. Kamu harus tetap di sana sampai tubuhnya Pak Lekmar benar-benar padam. Sabar ya, kamu sih keras kepala. Itu kan keputusan kamu sendiri sejak awal, karena ingin berada di halaman rumahnya Pak Gofar demi melihat kegiatanku dan Rifka. Tadi padahal aku sudah suruh kamu untuk pulang. Padahal kalau kamu tetap di rumah, kan enak, bisa tidur nyenyak, nggak perlu digigit nyamuk, nggak perlu tidur sama ayam," jawab Arumi sesuai dengan harapan Rifka. Amir dan Yanti pun berusaha keras menahan tawa usai mendengar jawaban Arumi untuk Hendi. Iksan dan Irma sadar betul kalau sebenarnya Arumi yang bermain-main saat ini. Hanya saja karena Amir terlanjur kesal dengan kelakuan Hendi, maka dari itulah dia memberi jawaban seperti itu. Wajah Hendi sendiri mendadak pias dan tampak begitu sengsara. Bukan hanya Hendi seorang, namun yang lainnya pun berekspresi begitu. "Kalian semua sabar ya, orang sabar itu selalu mendapat berkah. Malam ini berkahnya adalah kalian bisa tidur bersama ayam-ayamnya Pak Gofar sampai pagi. Jangan berebut tempat. Aku yakin kandang ayamnya cukup luas untuk kalian semua berbagi," tambah Rifka. "Rif, aku nggak mau tidur sama ayam. Aku mau antar kamu pulang," seru Aryo. "Sabar mas, masih ada esok hari. Semangat," dukung Arumi seraya melirik lengan Rifka agar menjauh dari jalan Dr. Sutomo. Ari pun berkaca pinggang sambil menatap Aryo dan Hendi. Wajahnya jelas dipenuhi dengan rasa kesal yang sudah tampak sampai di ubun-ubun. Samsul, Badrun, Junaidi dan Muklis mempersilahkan Ari untuk mengamuk pada dua orang kasmaran yang paling tidak tahu diri itu. Aryo dan Hendi melangkah mundur perlahan-lahan sampai akhirnya terjebak di salah satu kandang ayam yang paling ujung. Gara-gara siapa aku akhirnya tidak bisa pulang? Gara-gara siapa sehingga akhirnya aku harus terjebak di kandang ayam seperti ini? Siapa yang mencetuskan ide agar kita bersembunyi dalam rumah Pak Gofar hanya demi menonton perkelahian tanpa menyentuh tadi? Siapa? Omel Ari. Dia. Aryo dan Hendi saling menunjuk satu sama lain. Gofar pun segera mengangkat sapu yang tersedia di halaman rumahnya tersebut. "Tidak usah berkelahi, tidur tinggal tidur saja kok, pakai ada acara berkelahi dulu," amuknya. 1 tahun kemudian, itu tanah kosong miliknya Pak almarhum Pak Mar, akhirnya dibeli sama orang, ujar Muklis saat berkumpul di warung depan rumah Junaidi. "Hah?
Siapa yang beli tanah kosong itu? Besar juga nyalinya. Orang itu sudah tahu kalau tanah kosong itu dulunya bekas tempat pesugihan, tanya Badrun. Sepertinya dia tahu, Drun, jawab Muklis. Hah? Orang itu tahu soal riwayat tanah kosong itu dan tetap membelinya. Sudah gila rupanya orang itu, heran Samsul. Junaidi pun tertawa bersama Muklis saat melihat ekspresi Badrun dan Samsul. Badrun dan Samsul semakin tidak paham dengan tingkah laku Muklis dan Junaidi, sehingga hanya bisa menatap mereka dengan penuh rasa bingung. Coba kalian tanya dulu tentang siapa yang membeli tanah itu. Jangan langsung menghakimi begitu saja sebelum tahu siapa orangnya, saran Junaidi. Memangnya siapa orang waras yang membeli tanah bekas pesugihan, Jun? Siapa? Badrun mendadak menahan gemes. Aryo yang beli tanah itu, katanya dia mau pakai untuk berternak kambing, jawab Junaidi. Hah? Aryo lagi? Setelah dia membeli rumah almarhum Bunarsi yang pernah ditempati oleh arwah hitam, sekarang dia membeli tanah milik almarhum Pak Likmar. Kok jadi dia yang lebih pemberani daripada istrinya atau Rumi ya? Samsul tak habis pikir. Ya mungkin itu karena dia punya istri yang bisa melihat makhluk halus, Sam. Jadi dia tidak merasa khawatir sama sekali soal tempat yang dia beli. Kalau memang tempat itu ada apa-apanya, pastilah Rifka akan tahu sejak dari awal. Rifka buktinya mendukung Aryo untuk membeli tanah itu kok. Jadi artinya tanah itu aman untuk digunakan meski dulunya pernah digunakan untuk menjalani pesugihan oleh Pak Mar, ujar Junaidi. Samsul dan Badrun pun segera minum kopi gelas. Mereka hingga tandas. Kedua segera bangkit dari kursi bersama Muklis yang juga sudah menghabiskan cemilannya. Nanti sore, Hendi akan pulang dari rumah sakit bersama Rumi dan anak mereka. Jangan sampai ada yang lupa mampir untuk mengucapkan selamat, Junaidi mengingatkan. Tenang saja, Jun. Aku sudah menyiapkan kado untuk menyambut anak mereka yang baru lahir, saut Badrun. Memangnya kamu mau kasih kado apa buat anaknya Hendi dan Rumi? Muklis penasaran. 1 karung beras, Mut, jawab Badrun dengan wajah tak berdosa. Junaidi langsung membanting serbet yang masih dipegangnya di atas meja, sambil memperlihatkan wajah sebal setengah mati ke arah Badrun. Bapaknya anak itu adalah Hendi, si pemilik gudang beras. Untuk apa kamu juga kasih kado sekarung beras? Kalau bapaknya bisa menyediakan segudang beras untuk dia, amuk Junaidi. Badrun tertawa terbahak-bahak sambil berlari menuju motornya setelah berhasil membuat Junaidi mengalami darah tinggi. Samsul dan Muklis hanya bisa menyabarkan Junaidi agar tidak perlu menanggapi gilanya Badrun yang sedang kumat. Setelah semua orang pergi dari warung itu, Junaidi pun kembali meraih serbet yang tadinya dibantingnya di atas meja dan mulai membersihkan meja yang tidak terpakai. Sebuah sentuhan yang begitu lembut terasa olehnya dan kini mulai mendekap tubuhnya di samping. Sosok cantik yang tak lain adalah Nyi Wulandari berdiri tepat di samping Junaidi serasa tersenyum seperti biasanya. Sebentar lagi waktunya akan tiba, Kang Mas. Setelah aku berhasil menyakiti orang-orang yang dicintai oleh kedua orang itu, maka kita akan segera terikat selamanya, lirih Nyi Wulandari. Junaidi pun menoleh dan menatap sosok cantik itu dengan penuh cinta. Perasaannya masih sama saja seperti saat pertama kali dirinya melihat wujud Nyi Wulandari. Ketika Arumi berhasil memutus benang gaib antara Taufan dan Nyi Wulandari, ia jatuh cinta seketika itu juga, namun berusaha keras menyembunyikan agar Arumi dan Rifka tidak mengetahui hal tersebut. Mereka tak pernah tahu kalau Junaidi selama ini menjadi tempat bernaung Nyi Wulandari setelah tidak lagi terikat dengan Taufan. Rumah gaib di atas tanah kosong milik Mardian bisa terlihat bukan karena Nyi Wulandari
kembali ke sana. Tapi karena Nyi Wulandari berusaha keras untuk memperlihatkan rumah itu dengan kemampuan yang ia miliki. Junaidi yang mengarahkan Nyi Wulandari untuk bersembunyi di kamar rumahnya selama Arumi dan Rifka menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan almarhum Mardian. Dan setelah semuanya selesai, Junaidi mulai menjalin hubungan dengan Nyi Wulandari karena sudah terjerat dengan pesonanya. Hal itulah yang membuat kehidupan Junaidi mulai membaik. Keberadaan Nyi Wulandari perlahan-lahan membuat Junaidi tidak lagi kesulitan dalam hal apapun, termasuk dalam urusan ekonomi keluarganya. Maka dari itulah Junaidi dengan setuju keinginan Nyi Wulandari yang ingin membalas dendam pada Arumi dan Rifka. Bahkan diam-diam Junaidi sering menjadi perantara bagi Nyi Wulandari untuk membalaskan dendamnya pada Arumi dan Rifka selama 1 tahun terakhir. Arumi tidak tahu sesekali kalau Junaidi berusaha mencelakai calon bayinya ketika masih dalam kandungan dengan cara memberikan obat penggugur beberapa kali secara diam-diam. Sayangnya calon bayi Arumi sangatlah kuat dan akhirnya sekarang bayi itu tetap berhasil dilahirkan. Arumi juga tidak tahu terkadang Hendi hampir saja celaka jika berkumpul bersama-sama dengan Junaidi. Junaidi memasukkan racun di dalam kopi milik Hendi beberapa kali, namun entah kenapa Hendi tidak kenapa-napa dan justru tetap sehat walafiat sampai sekarang. Dia hanya sedikit mengalami sakit ketika minum kopi beracun yang Junaidi buatkan, namun tidak berhasil terbunuh. Begitu pula dengan Rifka, wanita itu tidak tahu kalau Junaidi sering berusaha membuat Aryo celaka jika tak sengaja bertemu dengannya di jalan. Motor yang Aryo gunakan sering disabotase oleh Junaidi, namun Aryo tetap saja selamat dan akan menyadari kalau motornya rusak setelah berada di rumah. Semua pembalasan dendam yang Nyi Wulandari inginkan terhadap Arumi dan Rifka hampir terjadi melalui Junaidi, tapi tidak ada yang menyadari. Anak itu sudah lahir, aku akan memulai pembalasan dendamku, Kang Mas, dan anak itu akan menjadi korban yang pertama. Lalu, siapa korban selanjutnya sayangku? Tanya Junaidi. Aryo dan Hendi, jawab Nyi Wulandari. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah yang Hilang. Tamat ya. Ditunggu cerita selanjutnya.